Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati yaitu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SMSI dan Bapak Dr. Primadi Prasetyo MSAK selaku dosen pengampu pada mata kuliah Akuntansi Syariah. Perkenalkan saya Nur Maraini dengan NIM C1C023093 yang akan menjelaskan materi terkait dengan akad ijarah. Langsung saja, di mana perkembangan ekonomi syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup pesat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Salah satu bentuk transaksi yang banyak digunakan dalam kegiatan ekonomi syariah adalah akad ijarah. Nah, akad ini menjadi alternatif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan barang maupun jasa tanpa harus memiliki barang tersebut secara langsung. Konsep ijarah ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi secara fleksibel baik untuk kebutuhan pribadi maupun kegiatan usaha. Nah, pokok pembahasan yang akan saya bahas terkait materi akad ijarah yang pertama yaitu definisi dari akad ijarah, jenis akad ijarah, dasar syariah akad ijarah, perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK ED 107, dan yang terakhir itu ilustrasi akuntansi dari akad ijarah. Nah, untuk pembahasan yang pertama mengenai definisi akad ijarah. Menurut Sayyid Sabik dalam fikih sunnah, al-barah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwada, suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah atau sewa atau ujrah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Jadi, ijarah dimaksudkan untuk mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa dengan memperkerjakan seseorang atau dengan jalan penggantian atau membayar sewa atau upah sejumlah tertentu. Nah, jenis akad ijarah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu berdasarkan objek yang disewakan. Nah, berdasarkan objek yang disewakan ini, ijarah dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu manfaat aset yang tidak bergerak seperti rumah atau aset bergerak seperti mobil, motor, pakaian, dan sebagainya. Yang kedua yaitu manfaat atas jasa berasal dari hasil karya atau dari pekerjaan seseorang. Nah, yang kedua yaitu berdasarkan exposure draft PSAK 107. Berdasarkan exposure draft 107, ijarah dapat dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama tiarah, yang kedua ijarah mutahiyah bil mutamlik atau IMBT, yang ketiga itu perpindahan kepemilikan suatu aset yang disewakan dari pemilik kepada penyewa. Nah, untuk dasar syariah akad ijarah ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama sumber hukum akad ijarah, yang kedua rukun dan ketentuan akad ijarah, yang ketiga itu berakhirnya akad ijarah. Nah, berikut ini merupakan perbedaan ijarah dan leasing yang menurut Karim pada tahun 2023 pada gambar berikut. Nah, selanjutnya itu perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK ED 107, di mana untuk yang pertama itu akuntansi untuk pemberi sewa atau mujir, yang terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama itu biaya perolehan, penyusutan pendapatan sewa, biaya perbaikan objek ijarah, perpindahan kepemilikan objek ijarah dalam ijarah mutahiyah bin tamlik, dan yang terakhir itu penyajian pengungkapan. Nah, berikut ini mengenai akuntansi untuk penyewa atau mustajir. Yang pertama yaitu beban sewa, yang kedua yaitu biaya pemeliharaan objek ijarah, yang ketiga perpindahan kepemilikan, yang keempat itu jika suatu entitas atau penyewa menyewakan kembali aset ijarah lebih lanjut pada pihak lain atas aset sebelumnya disewa, maka ia harus menerapkan perlakuan akuntansi untuk pemilik dan akuntansi dalam PSAK ini. Dan yang kelima itu pengungkapan. Nah, berikut ini merupakan ilustrasi dari akuntansi akad ijarah. Seperti PT Barokah Syariah menyewakan satu unit mobil kepada saudara Ahmad melalui akad ijarah selama 1 tahun dengan nilai sewa sebesar 36 juta rupiah yang dibayar secara angsuran setiap bulan sebesar 3 juta rupiah. Harga perolehan mobil tersebut sebesar 240 juta rupiah dengan umur ekonomis 8 tahun dan tanpa nilai residu. Dalam akad tersebut, biaya perawatan besar menjadi tanggungan pemilik aset. Sedangkan biaya operasional harian menjadi tanggung jawab penyewa. Setiap akhir bulan, PT Barokah Syariah mengakui pendapatan sewa sebesar 3 juta rupiah sesuai dengan manfaat yang telah diberikan kepada penyewa. Selain itu, perusahaan juga mengakui beban penyusutan mobil sebesar 2.500.000 rupiah per bulan yang diperoleh dari harga perolehan mobil dibagi dengan umur ekonomisnya yaitu 240 juta dibagi dengan 96 bulan. Nah, dari sisi penyewa, Saudara Ahmad mengakui pembayaran sewa bulanan sebagai beban ijarah sebesar 3 juta per bulan selama masa akad berlangsung. Beban tersebut diakui karena penyewa telah menerima manfaat dari penggunaan mobil sesuai dengan perjanjian akad.
Apabila selama masa penyewa terjadi kerusakan kendaraan yang bukan akibat kelalaian penyewa, maka biaya perbaikan menjadi tanggung jawab pemilik aset. Namun, jika kerusakan terjadi akibat kelalaian penyewa, maka penyewa wajib menanggung biaya perbaikannya. Nah, sekian penyampaian dari materi saya, maka dapat disimpulkan bahwa akad ijarah ini merupakan akad dalam ekonomi syariah yang memindahkan hak manfaat atas suatu aset atau jasa dengan imbalan sewa atau upah tanpa memindahkan kepemilikan aset. Untuk pelaksanaannya harus memenuhi rukun dan syarat syariah seperti adanya kesepakatan dua belah pihak, objek manfaat yang jelas, dan nilai sewa yang disepakati. Akad ini juga memiliki landasan hukum dari Al-Quran dan hadis, serta berkembang menjadi ijarah mutahiyah bin tamlik atau IMBT, yaitu sewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan aset. Nah, dalam akuntansi syariah, transaksi ijarah diatur dalam PSAK 107 agar pencatatan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prinsip syariah. Sehingga akad ijarah berperan penting dalam mendukung perkembangan ekonomi syariah yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, sekian penyampaian materi dari saya. Apabila terdapat kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.